Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Jaya Rumah Murai, channel yang membahas tentang dunia perburungan dan pengembangannya, teman-teman ya. Oke, kali ini topiknya kita akan cerita seputar peternakan ya, kendalanya, lalu pengembangannya bagaimana, dan juga penjualannya seperti apa gitu kan, tentang burung murai batu. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, seperti biasa teman-teman ya, saya ngopi dulu seperti di iklan-iklan. Coba saya seruput dulu kopinya teman-teman ya. Enak bener, kayak di iklan-iklan teman-teman. Ya, baik, langsung ke poinnya teman-teman ya. Jadi ketika kita beternak itu banyak ya cara peternak. Ya anggaplah peternak-peternak senior dengan caranya masing-masing. Bagaimana sih murai batu itu bisa bertelur gitu kan? Nah, di sini kami udah ada beberapa pertanyaan yang nanti akan diajukan ke saya, dan saya akan jawab pertanyaan tersebut menurut pengalaman beternak yang saya jalani sampai dengan sekarang ini. Baik, silakan ajukan pertanyaannya. Sudah berapa lama ternak murai batu, Om? Coba dong cerita sedikit tentang ternak murai batu. Jadi gini, sebelumnya saya itu sebelum berternak ya teman-teman, saya hobi dulu waktu saya kecil-kecil kan, waktu saya kecil lah ya, saya suka sama burung ya. Dulu saya ingat saya dulu tuh saya punya burung dara ya, lalu ada singkat cerita, ketemulah saya sama temen sekolah di Nurul Falah. Nah, itu nama sekolah saya Nurul Falah SD ya. Jadi sebenarnya sih dia juga ini yang saya bilang ngeracunin saya gitu ya. Tapi dalam arti itu ngeracunin positif gitu. Ketemu rumah saya bersebelahan sama dia, teman saya ini namanya Adi ya. Wedi, mungkin lu bisa ngeliat nih, gue lagi ngomong ini. Ketemu, saya lihat nih orang kok tiap hari main burung gitu kan ya, main murai, main burung cucak hijau kan. Saya liatin, saya perhatiin, dia mandiin burungnya, terus ya macem-macem lah. Terus juga diikut ke gantangan itu tempat buat ngonteskan burung ya, perlombaan burung. Seiring berjalan dengan waktu, lama-lama saya tertarik nih kan, awalnya nggak langsung berternak saya teman-teman ya. Jadi saya beli dulu nih beli burung murai batu. Yang kita tahu kan murai batu itu harganya cukup menggiurkan ya. Ya kita sebut dengan tak-taan ya, jutaan gitu kan. Jadi saya beli burung murai batu, lalu saya posting ke teman-teman. Jadi istilahnya saya cari lebihan, saya lihat postingan di salah satu Facebook, saya beli itu kan. Terus saya beli, lalu saya rawat. Burung tersebut mulai ada perkembangan, mulai agak sedikit gacor, saya jual gitu kan. Itu satu awal ya. Kedua, sama juga saya cari juga nih postingan di Facebook gitu kan. Ada nih sekiranya itu burung murai batu anakan yang bisa saya jualkan dan bisa menghasilkan, atau saya bisa mencari lebihan dari tersebut, saya beli, saya jual. Itu seperti itu. Nah, singkat cerita, fase itu udah saya jalani. Lalu sebelum berternak, saya belajarnya itu pertama kali dari buku ya, dari buku. Lalu saya observasi ya. Pertama, cara saya mengobservasinya itu, betul nggak sih murai batu itu yang di pikiran saya waktu itu ya teman-teman?
bisa untungnya juta-jutaan gitu kan. Wah, ini kayaknya di dalam hati waktu itu kan ya, wah ini seru juga nih kan, seru. Ya udah, saya baca buku-bukunya, terus saya lihat juga, dan saya juga gabung ke beberapa grup-grup yang ada di Facebook, yang membahas tentang peternakan ya. Di situ kan banyak tuh para senior yang sudah berhasil malah melintang di dunia peternakan ya, peternakan burung gitu kan. Ya udah, saya coba beranikan diri tuh teman-teman. Saya belilah, awalnya saya dapat indukan betina ya, betina. Jadi ilmu ternakannya itu ketika dapat saya dari buku, saya baca buku itu, habis buku itu saya baca gitu kan. Saya cari itu indukan yang sesuai dengan karakter yang disebutkan di buku tersebut ya. Saya cari, saya coba dapat indukan betina. Kondisi waktu itu duit juga masih pas-pasan ya teman-teman ya, duit pas-pasan. Ya udah, saya diskusi sama istri ya, sama istri saya ngomong gitu kan. Awalnya tuh istri gimana ya, karena dia nggak hobi kan, wah ya agak inilah kita lah, apa namanya, bisa berantem lah gitu kan. Ini saran saya teman-teman, kalau melakukan sesuatu itu ajak dialog sama istri, beri pemahaman ke mereka gitu kan, pemahaman di situ teman-teman ya. Ya udah, saya dialog, nih saya mau usaha gitu kan, ya mudah-mudahan kan, namanya kita baru mencoba. Ya udah, dari situ mulailah saya kumpulkan tuh, beli betina. Terus saya beli lagi di yang kedua tuh, betinanya saya beli di apa namanya, di salah satu pemain juga di orang Tangerang ya, dapat 2 gitu kan. Lalu saya cari juga yang jantan ya, karena waktu itu duit kita juga nggak mencukupi kan istilahnya. Padahal di buku itu bagus tuh, saya referensi buku itu saya cari yang ada. Itu awal saya beternak ya, sekitar 2018 lah. Seputar pengalaman saya beternak awalnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara memilih indukan yang baik untuk ternak? Untuk memilih indukan murai batu yang baik ya, kalau menurut saya tuh murai batu tuh baik, bagus lah ya. Kalau dibilang namanya hobi itu kan suka ya teman-teman, cinta gitu kan. Ada yang orang bilang misalnya murai batu Kalimantan kan gembung kan. Ada juga yang suka gitu kan, ada juga yang tidak gitu kan. Nah, cara memilih indukan yang baik, karena kita fokusnya ke ternak teman-teman. Satu nih, saran dari kami, usahakan ketika kita memilih indukannya itu dua-duanya usianya mapan ya. Kenapa harus mapan? Karena ketika burung itu mapan, secara otomatis burung tersebut sudah siap untuk dijodohkan dan juga diternak gitu. Contoh misalnya betina. Kalau saya waktu itu pilih betinanya itu usia 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena dari situlah organ-organ reproduksinya itu udah matang. Artinya ketika kita nanti beternak, insya Allah indukan telur pertama itu insya Allah jadi ya. Ya biasa kan kalau misalnya ya contoh lah ayam gitu kan. Biasanya nih ya, tapi waktu itu pertama pengalaman saya, yang burung pertama itu saya ternak jadi gitu kan. Kalau ayam kan biasanya, kalau ayam ya telur pertama itu nggak jadi tuh biasanya ya. Tapi ada juga yang jadi, ada juga tidak gitu. Jadi tergantung rezeki juga teman-teman ya. Kedua, untuk jantannya kalau bisa ya, untuk jantannya itu kalau bisa usia 2-3 tahun teman-teman. Yaitu jantan dan betina itulah sudah bisa kita katakan sebagai burung yang dewasa dan siap untuk ditangkarkan gitu teman-teman. Oke, baik, lanjut pertanyaan berikutnya. Ini saya seperti kayak expert teman-teman, malah enggak teman-teman, saya masih belajar kok.
Apakah indukan jantan harus gacor untuk bisa dijodohkan? Oke, ini sering sekali ya teman-teman orang ditanya ditanyakan di grup-grup gitu kan, di Facebook lah. Kalau saya waktu itu dapat burungnya nggak gacor ya. Yang tadi dari awal saya bilang indukan jantannya itu harus mapan ya, mapan tuh kita bisa lihat dari kakinya gitu kan, kemudian kakinya udah kering gitu kan, kering udah gitu bunyi gitu kan, jadi nggak harus mesti gacor juga gitu, nggak juga harus gacor, yang penting dia punya ketertarikan satu sama lain gitu. Artinya teman-teman bisa tes gitu kan, kalau misal ada kedua indukan murai batu betina dan jantan, coba didekatkan gitu, apakah jantannya ini merespon ya sama lah ya kayak ketika sama kita lah sebagai manusia gitu kan namanya orang dewasa punya ketertarikan gitu. Beda kalau misalnya kalau burung tersebut masih muda gitu kan, itu jarang gitu untuk bisa dijodohkan gitu, karena pertama kenapa, karena belum ada birahi pada burung tersebut gitu. Jadi caranya untuk memulai tes aja dulu gitu. Apakah nih burungnya ketertarikan nih sama betina gitu. Itu dari cara saya. Oke, baik, ke pertanyaan keempat. Sekarang ada berapa kandang, Om? Sekarang kalau untuk kandang saya ada 3 kandang ya. Dan alhamdulillah beberapa anakan atau trotolan murai batu yang kami punya udah ada beberapa yang udah keluar, artinya udah banyak yang laku juga alhamdulillah gitu kan. 3 kandang, kandangnya 3 teman-teman. Satu, kami punya indukan Kalimantan kali, jantannya Kalimantan, betinanya Larwo ya. Larwo itu burung endemik Jawa Timur. Lalu yang kedua, yang kandang tengah kami punya indukan Nias betinanya, lalu jantannya adalah Sumatera Utara gitu kan. Yang ketiga kosong, lalu yang ada lagi satu indukan yang saya dapat dari salah satu teman saya dulu yang saya sempat tadi awal ya saya bicarakan, saya beli burung dia terus saya jualkan trotolannya gitu, masih ada satu kenang-kenangan. Jadi itu satu jantannya calon pejantan, itu indukannya Sumatera Utara kali Nias gitu. Dan beberapa trotolan lainnya yang anakannya dari murai batu Borneo kali atau Kalimantan kali Larwo, atau saya nyebutnya itu Bowo ya, Borneo Larwo gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa ternak larwo, Om? Kenapa nggak yang lain? Bukannya larwo memiliki nilai ekonomi yang sedikit dan jarang orang tertarik? Ini nih yang kadang-kadang ya. Jadi gini ya. Kembali lagi ya, hobi itu kita nggak bisa paksakan gitu orang untuk suka gitu kan. Kenapa saya larwo? Jadi awalnya saya punya dulu indukan larwo itu sepasang teman-teman ya. Jadi sepasang, niatnya memang buat ternak gitu kan. Jadi buat diternak, karena murai batu larwo itu dulu yang ketika saya dapati itu orang kurang familiar gitu kan. Orang kan taunya Sumatera Utara, Medan gitu kan sebutannya tuh ya, Medan atau apalah gitu. Nah saya beli itu, singkat cerita burung tersebut saya mandiin, lepas teman-teman jantannya gitu. Ya udahlah, daripada nunggu cari jantannya yang lain gitu kan. Maksudnya nyari jantan yang sama-sama larwo, ya udah saya gunakan yang ada dulu gitu. Nah lalu kenapa tertarik buat tadi ya yang disebutin
Laro kan mulai ekonomisnya bisa dikatakan rendah gitu kan. Belum tentu teman-teman. Jadi kalau menurut saya, karena saya beternak murai batu itu ya tadi ya, beternak murai batu itu yang harus saya pasakkan, yang harus burung yang murai Sumatera Utara dan segala macam yang ada saya ternak dulu gitu kan. Karena memang pengalaman saya memang pertama ternak murai batu itu emang susah gitu, susah, nggak seperti apa yang dibayangkan. Kalau kita jodohkan terus dia kawin nelor, nggak seperti itu gitu, banyak kendalanya gitu. Lalu yang kedua alasannya adalah saya pengen cari ras, mungkin kita bisa sebut dengan ras ya. Contoh misalnya kan ada juga yang orang suka tuh yang aneh-aneh ya, misalnya dari perkawinan murai batu Laro tersebut sama Kalimantan itu tuh jadinya seperti apa sih gitu kan. Ada juga kan yang kita tahu juga Kalimantan itu kan burungnya gembung ya. Lalu yang Laro itu kepalanya tuh jegrek gitu. Nah itu tuh yang saya cari gitu. Saya amati tuh, nih kira-kira bisa jadi nggak nih kira-kira nanti anaknya bisa jadi gembung tipis atau bisa kepala jegrek gitu. Nah alhamdulillah tanggapan dari teman-teman breeder juga tertarik juga gitu. Ada beberapa, udah alhamdulillah ada beberapa yang di take over sama teman-teman gitu. Lanjut ke pertanyaan berikut. Pola pakan untuk ternak itu seperti apa sih Om? Pola pakan. Jadi pola pakannya itu saya nggak ada patokan ya untuk pola pakan. Karena burung saya sayang gitu, artinya pola pakan itu saya mix. Kadang-kadang saya kasih jangkrik gitu kan. Tapi ketika burung tersebut dalam proses perkawinan, pola pakan yang saya pakai jangkrik, lalu cacing, ya itu doang, 2 cacing, jangkrik, cacing, maaf 4. Tapi yang kedua ini bisa dikatakan seminggu sekali nih, kroto sama ulet Hongkong. Oke, itu pola pakan yang saya gunakan. Artinya dari keempat pola pakan ini kita nggak tahu nih pakan-pakan apa nih yang bisa membangkitkan birahi dia burung tersebut gitu. Nah itu tuh yang itu dari pakan tadi yang saya gunakan. Lalu juga tambahan vitamin teman-teman. Nah tadi yang biasa vitamin saya gunakan racikannya ada, di teman bisa lihat di YouTube saya, vitamin racikan breeding saya sendiri. Baik, selanjutnya, apakah ukuran kandang ternak harus besar Om? Ini yang menarik nih ya. Karena kan kalau saya ukurannya kecil ya, mungkin berapa ya, 1 meter ya, 1 meter kali, kalau burung ukuran saya 1 meter kali berapa? 1 meter kali 1 meter kali 1 kalau saya, kalau nggak salah ya, 1 meter kali 1. Jadi pertanyaan apakah untuk ternak murai batu itu ukurannya besar? Tidak. Yang saya ketahui dan saya lihat juga nggak harus gede gitu. Jadi intinya ketika kita beternak, satu, burung itu harus nyaman gitu kan, nyaman gitu ya, samalah kayak kita juga gitu kan, nyaman. Kedua, situasi lingkungannya gitu kan, situasi lingkungannya. Ketiga, ya udah, ketiga itu pola pakan teman-teman, kondisi kandang, lingkungan, dan pola pakan. Jadi nggak harus besar juga gitu. Lanjut. Apa yang harus dilakukan ketika kita mau berternak? Nah ini dia nih. Jadi murai batu, ternak murai batu sekarang, burung lah ya. Burung ini kalau saya amati dari tahun 2018, pribadi saya, khususnya murai batu dan burung-burung lain, ini udah bisa dikatakan sebagai industri ya, industri bisnis ya. Artinya udah banyak juga saya amati IO baru mulai bermunculan gitu kan.
kontes-kontes gitu, kontes burung udah mulai bermunculan. Lalu kedua, ada juga para peternak yang saling bukan saling ya, artinya menyilang-nyilangkan, misalnya Larwo sama apa namanya Kalimantan itu jadi apa gitu kan. Berarti kan ada apa ya, ada inovasi dalam burung tersebut gitu. Ketiga, burung ini ada juga hobinya yang ada burung ini, orang pemelihara burung ini kan ada tiga juga tuh. Kalau menurut saya ada yang suka rumahan, yang misalnya ya gue pengen burung murai batu, kalau bahasa saya nih nggak masalah mau murai batu Medan mau apalah gitu, yang penting burung murai batu itu gacor, gue pengen pelihara di rumah. Ada yang seperti itu gitu kan. Ada juga orang yang teman-teman yang hobinya kontes gitu kan, yang buat dikontesin gitu. Kedua, yang dikontesin. Ketiga, ada juga yang mungkin seperti saya ya, yang selalu mau coba inovasi nih, kayak burung ini dikawin dengan burung A dan B itu jadi apa. Nah teman-teman tinggal pilih nih, ketika teman-teman mau beternak nanti ya, yang mau yang mana teman-teman pilih nih. Ataukah cuma hanya buat rumahan, ternak buat rumahan. Kedua, buat konsumsi kontes. Ketiga, buat pengembangan artinya mencari inovasi-inovasi burung-burung lain gitu kan, atau kita sebut dengan apa namanya, ras lah ya. Seperti itu kita teman-teman. Kembali lagi teman-teman. Dan juga ketika kita mau ternak, ya kalau bisa itu tadi awalnya pelajari di mana aja dapat teman-teman ilmunya. Mau sharing sama orang yang sudah berhasil, silakan. Misalnya juga mau lihat di Facebook kan banyak tuh ya peternak yang ya senior kita lah ya, yang sudah malang melintang gitu kan. Nah kalau saya seperti itu, udah dapet, saya pelajari cara ternaknya, lalu saya pelajari gimana cara penjualannya gitu kan. Lalu saya pelajari juga ilmu genetikanya teman-teman. Itu yang paling penting nih ilmu genetikanya teman-teman pelajari nih. Nah itu cukup 3. Nah barulah teman-teman tentukan mau seperti apa burung murai batu nanti yang akan teman-teman ternak. Karena ini beternak inilah suatu proses yang sangat panjang sekali teman-teman gitu kan. Mana tahu nanti jangan sampai muncul suatu suatu kebosanan gitu kan, berternak beli burung mahal-mahal gitu kan, coba diternak nggak jadi, bosen, terus udah gitu nggak tahu juga cara penjualan bagaimana. Nah jangan dah teman-teman. Jadi kalau kita ngikutin hobi emang nggak ada habisnya, tapi kalau kita pelajari gitu sedikit, insya Allah kita juga akan berhasil seperti teman-teman yang lain. Gitu menurut saya. Bagaimana dunia perburungan saat ini? Ya tadi dunia perburungan, perburungan itu apa ya, terus berkembang ya kalau saya lihat. Jadi saya amati ya, terus berkembang teman-teman. Tadi yang dari awal saya bicarakan, dari IOI baru yang mulai banyak bermunculan gitu kan. Terus juga ada juga beberapa teman-teman rekan-rekan yang suka burung tuh yang disilang-silangin gitu kan, ada gitu kan. Namanya hobi teman-teman, banyak gitu kira-kira. Baik teman-teman, itu saja sharing-sharing saya di dalam dunia peternakan burung murai batu ya. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini bermanfaat, dan juga bagi teman-teman yang menganggap ini sebuah prospek atau ladang bisnis yang menjanjikan ke depannya, saran saya pelajari dulu. Kedua, jangan memaksakan kehendak, dan juga jangan terlalu bernafsu ya. Tapi ketika nanti kita pelajari dari awal, pelan-pelan, insya Allah seiring berjalan teman-teman juga akan dapatkan ilmunya gitu. Baik saja dari kami Jaya Rumah Murai ya teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.